Dia hanya sedang istirahat sejenak di pinggir jalan. Dia tiba-tiba diserang oleh 3 preman kecil. Preman itu menjatuhkan kartu identitasnya. Mereka merampas dompetnya. Sebelum pergi, mereka memberikan pukulan terakhir. Beban berat masa lalu lenyap karena perampokan ini. Dia pun memulai kehidupan baru. Setelah bangun, dia masuk ke sebuah pusat perbelanjaan dengan langkah goyah. Lalu pingsan di toilet. Petugas melihatnya tak bergerak. Dia dibawa ke rumah sakit. Setelah diselamatkan oleh dokter, garis jantungnya dimonitor menjadi lurus. Dokter dengan putus asa mengumumkan vonis mati. Namun ketika semua petugas medis meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba bangkit, lalu pergi ke depan cermin. Dia memperbaiki hidungnya yang patah dengan tangan kosong. Keesokan harinya, dia pingsan lagi di tepi laut. Seorang gelandangan yang lewat menemukannya. Melihat pria di depannya penuh luka, gelandangan yang baik hati merasa tidak tega. Dengan sepatu kanvas ringan miliknya, menukar sepatu kulit pria itu. Tidak lama kemudian, 2 anak laki-laki kecil yang lewat menemukan dia dalam keadaan sekarat. Segera berlari pulang untuk meminta bantuan ayah. Dengan begitu, pria itu diselamatkan oleh keluarga baik hati ini. Meskipun mereka sudah tidak memiliki apa-apa, namun tuan rumah masih membuat bubur dari sisa makanan mereka, memberinya makan 1 sendok demi 1 sendok. Malam itu, tuan rumah mengganti perban untuknya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata pertamanya, "Terima kasih. Kamu ternyata bukan bisu." "Itu pasti." Tuan rumah bertanya namanya. Namun pengalaman semalam membuatnya kehilangan ingatan. Dia tidak bisa mengingat siapa dirinya. Keesokan harinya, anak yang sedang bermain kartu dengan pria melihat ayahnya pulang. Langsung meletakkan kartu poker yang dipegangnya, mengambil teko air di sebelahnya, mendaki ke atap, memberikan mandi manual kepada ayah yang lelah. Setelah selesai mandi, suami mengganti pakaian menjadi rapi, membawa pria keluar makan. Pria sangat senang, segera mengikutinya. Namun baru sampai tempat, baru menyadari, yang disebut sebagai luar hanya acara amal yang diadakan oleh yayasan sosial setempat. Orang miskin berbaris panjang, mengambil 1 potong roti dan sup panas. Tidak tahu apakah wajah pria terlalu asing. Saat gilirannya mengambil makanan, karyawan perempuan yayasan sosial menatapnya lama. Dia tidak cantik, namun pria bisa merasakan. Pandangan matanya terasa sama dan penuh belas kasihan. Setelah perut terisi, suami membawa pria ke sebuah pub. Hari ini dia menerima gajinya. Minum 2 gelas bir saja. Istri seharusnya tidak akan menyadari. "Traktiranku." Setengah gelas bir masuk ke perut. Kata-kata suaminya mulai bertambah. Dia pertama kali memperhatikan kapalan di tangan pria itu. Dengan ini dia menyimpulkan bahwa pria itu bukan berasal dari keluarga kaya. Lalu dia mulai memberi nasihat pada pria itu. "Meskipun kamu sekarang berada dalam kegelapan, tapi selalu ada celah untuk cahaya samar-samar bersinar." Kemudian dia mulai mengamati kecerdasan pria itu. 8 kali 8 sama dengan berapa? 62. Itu 72. Meskipun pria itu merasa ada sedikit kesalahan dalam perhitungannya, tapi dia juga merasa bahwa perhitungan lawan jauh dari perkiraannya. Semakin banyak minum bir, semakin mabuk. Suami yang seharusnya minum 2 gelas, malah minum 8 gelas berturut-turut. Gajinya yang baru saja diterima juga hampir habis. Di perjalanan pulang, dalam keadaan mabuk, dia mengambil tongkat kayu, ingin memukul pria itu dengan tongkat itu. Namun pria itu berhasil menghindar. Dia ingin membantu pria itu mengembalikan ingatannya dengan cara merekonstruksi adegan. "Saya pernah melihatnya di film. Ada kemungkinan memulihkan ingatan sebelumnya dengan pukulan ke kepala. Jadi begitulah." Ya, pada hari ketiga, mereka sedang memancing di tepi sungai. Mendengar tentang masalah pria, manajer komunitas datang. Dia menyewakan kontainer bekasnya kepada pria. 100 yuan seminggu. Dibayar seminggu sekali. "Jika kamu tidak membayar sewa tepat waktu, aku akan biarkan anjingku menggigit hidungmu." Dengan ini, pria memiliki tempat tinggalnya di tanah asing ini. Dia membersihkan kontainer dengan rapi. Dia menanam kentang di depan pintu. Kemudian, dia memanggil tukang listrik untuk memasang listrik di dalam rumah. Lalu dia menemukan beberapa perabotan bekas di tempat sampah. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka, pria itu mengadakan jamuan di rumahnya untuk mereka. Di kota kecil yang sangat miskin ini, tempat tinggal mereka bahkan seperti permukiman kumuh. Ekspresi mereka kaku dan jauh. Namun di dalam hati mereka penuh dengan cahaya matahari. Hari Jumat lagi. Setelah makan makanan bantuan, dia mulai berbincang-bincang dengan staf wanita. Dalam percakapan, pria itu tahu bahwa namanya adalah Emma. Emma juga memberinya kartu nama. Dia melihat pakaian pria itu sudah usang. Dia bisa memberikannya seperangkat pakaian yang didonasikan orang lain. Meski bukan hal baru, tetapi dia menyimpannya dengan baik dan gratis. Percakapan berakhir. Emma kembali ke rumahnya. Sebenarnya, penghasilannya juga tidak cukup. Dia tinggal di asrama yang berdekatan dengan rel kereta api.
Kamar begitu kecil sehingga hanya cukup untuk satu tempat tidur. Satu-satunya dekorasi di dalam kamar adalah patung Bunda Maria dan radio. Setiap malam setelah selesai bekerja, kembali ke dalam kamar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan musik dari radio. Dia tidak pernah tidak puas, hanya merasa sedikit menyesal. Sayangnya, dia belum pernah merasakan cinta. Keesokan harinya, pria itu datang ke pusat layanan penempatan kerja. Dia ingin mencari pekerjaan di tempat ini. Namun masalahnya adalah mencari pekerjaan memerlukan pengisian resume. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Dengan demikian, staf tidak bisa menolak permintaannya dengan putus asa. Rencana mencari pekerjaan gagal. Hanya bisa mengikuti alamat yang diberikan oleh Emma untuk pergi ke pusat sosial dan mendapatkan pakaian. Saat memilih pakaian, pria itu menjelaskan situasinya kepada Emma. Dan dia menekankan berulang kali. Ini bukan untuk mencari simpati darinya. Hanya untuk melepaskan isi hatinya. Emma tidak berkata-kata setelah mendengarnya. Dia hanya memberikan pakaian padanya. Kemudian dia menemui kepala organisasinya sendiri. Dan mengatur pekerjaan untuknya di pusat sosial. Meskipun hanya pekerjaan fisik yang memerlukan tenaga. Namun pria itu tetap bersyukur. Dan rasa syukur seringkali berubah menjadi emosi lain. Malam itu, pengelola datang untuk mengumpulkan sewa dengan anjing pemburu miliknya. Namun pria itu baru saja mendapatkan pekerjaan. Saat ini tidak ada uang untuk memberikannya. Anilan. Naik dan gigit dia. Kamu harus hati-hati. Orang biasanya akan tergigit mati. Pria itu berjanji. Mulai minggu depan dia akan membayar sewa tepat waktu. Kali ini hanya pengecualian. Saat ini dia sendirian dan tanpa dukungan. Satu-satunya teman yang dia miliki hanyalah kontainer tua ini. Setelah mendengar, petugas tidak lagi menyulitkannya. Namun dia mengangkatnya dari tempat tidur. Dengan tegas memberitahunya. Dia akan pergi liburan seminggu. Biarkan anjing di sini untuk dia rawat. Jika dia kembali dan tahu dia tidak merawat anjing dengan baik, dia tidak akan mendapat untung. Namanya apa? Hannibal. 1 minggu berlalu begitu cepat. Pria itu juga menerima gajinya yang pertama. Meskipun gajinya tidak sebanyak pegawai tetap, tapi cukup untuknya melewati masa sulit. Untuk berterima kasih kepada Emma atas bantuan selama ini. Setelah pulang kerja malam itu, dia menunggu Emma pulang kerja di pintu masuk. Ingin mengantarnya pulang. Bolehkah saya mengantarmu pulang? Jalannya tidak terlalu aman akhir-akhir ini. Tidak terlalu jauh, saya bisa sendiri. Kamu pasti bisa. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu bisa, saya takut gelap. Berjalan bersama orang asing tidak terlalu tepat. Tapi kita rekan kerja. Dengan keberanian sendiri, dia mendapatkan kesempatan untuk melindungi. Saat berbincang-bincang, mereka sudah sampai di bawah apartemen Emma. Emma menghentikan niatnya untuk melangkah lebih jauh. Dan dia mulai dengan triknya sendiri. Sepertinya ada sesuatu di matamu. Saya tidak merasakannya. Baru saja masuk. Biarkan saya lihat. Kamu mencuri ciuman pertamaku. Tolong maafkan saya. Saya bukan seorang pria sopan. Mulai dari hari itu, Emma mulai memperhatikan penampilannya. Produk kecantikan yang sudah lama tidak digunakan juga diambil kembali. Beberapa hari kemudian, pria itu membayar sewa, dan dia menghabiskan $50 untuk meminjam mobil serif. Kemudian dia membawa Emma naik gunung untuk mengumpulkan jamur. Dia mengumpulkan banyak jamur. Dia memberikan jamur itu kepada Emma seperti memberi bunga. Namun jelas sekali dia tidak tahu apa-apa tentang jamur. Dia merasa yang paling cantik, itu juga yang paling beracun. Setelah dipilih, jamur yang diambil oleh pria hanya ada 1 atau 2 yang bisa digunakan. Emma tidak merasa sedih, hanya berkata, jamur-jamur ini sudah cukup untuk membuat makan malam. Keesokan harinya, dia mengundang Emma untuk makan malam di rumahnya. Dia dengan canggung menggoreng steak, memasak kacang polong. Namun hasilnya karena tidak bisa memasak, tanpa sengaja dia menambahkan setengah kantong garam. Melihat steak yang terbakar hitam, Emma hanya tersenyum pelan. Tidak banyak bicara, makan malam berjalan lancar. Mereka habiskan semua kacang polong. Namun steak itu tidak diminati. Setelah makan, manusia menyalakan pemutar rekaman. Pria itu membuka pemutar musik. Mereka memastikan hubungan mereka. Dalam waktu singkat, kentang di luar rumah mulai berkecambah. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Dia juga duduk santai di depan pintu sambil merokok, memimpikannya masa depannya. Keesokan harinya, dia seperti biasa membongkar barang di pelabuhan, meminta bos untuk mencoba sendiri. Cahaya yang menyilaukan seolah-olah membangkitkan kenangan terpendamnya. Dia mendekati. Dia mengangkat kepala dan melihat pekerja galangan sedang mengelas pipa. Tidak disangka, dia langsung mengelas motif sisik ikan yang indah. Oleh karena itu, dia mendapatkan pekerjaan pengelasan yang berbayaran tinggi. Namun pekerjaan ini memerlukan rekening bank.
Dia datang ke bank dengan bimbingan keuangan, berencana membuka rekening elektronik. Tiba-tiba seorang paman bersenjata masuk, dibawa suara musik yang merdu. Paman jelas datang untuk merampok. Setelah makan, dia tidak memakai topeng, jujur. Dan jumlah yang diminta ada yang bulat, ada yang tidak. Hanya butuh 247.006. Karena itu adalah uangnya sendiri yang dibekukan. Setelah mendapatkan uang, dia mengunci kedua orang itu di ruang penyimpanan bank. Beberapa saat kemudian, petugas bank memicu alarm kebakaran. Kedua orang itu berhasil diselamatkan oleh polisi. Petugas bank segera pergi dari kantor polisi setelah memberikan kesaksian. Namun pria itu ditahan karena tidak bisa membuktikan identitasnya. Ditahan sebagai tersangka berbahaya. Emma mengetahui situasinya. Dia menyewa seorang pengacara untuknya. Di bawah serangan pidato panjang pengacaranya, polisi mencabut tuduhan terhadap pria itu. Dia juga dibebaskan tanpa tuduhan. Dia datang ke bar dengan murung, memesan segelas minuman, ingin menghilangkan kegelisahan di hatinya. Tak disangka, pria tua yang merampok bank datang mencarinya. Dia dengan tulus meminta maaf, dan menceritakan pengalaman tragisnya. Dia mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang pemilik usaha kecil, baru saja mengambil pinjaman untuk membeli 2 mesin. Namun, bank menarik kembali pinjamannya dengan alasan tidak mematuhi kewajiban. Dia hanya bisa menjual mesin dengan harga rendah kepada bank untuk melunasi hutangnya. Namun tidak lama kemudian, bank sudah menjual mesin dengan harga 3 kali lipat. Dia sebenarnya tidak peduli dengan mesin tersebut. Hanya saja, bank membekukan akunnya, sehingga dia tidak bisa membayar gaji. Akibatnya, dia terpaksa harus mempekerjanya. Padahal dia seorang yang jujur. Maka dia memutuskan untuk merampok bank, untuk memberikan gaji kepada pekerjanya dengan uang yang seharusnya miliknya. Kemudian pria itu mengikuti pria tua ke tambang pasir. Pria itu memberikan tumpukan amplop berisi uang kepada pria tersebut. Di atas amplop tertulis nama dan alamat pekerja. Memberikan gaji kepada karyawan sendiri terlalu berisiko. Kemungkinan besar akan ditangkap oleh polisi di tengah jalan. Maka dia harus meminta bantuan pria itu. Selain itu, dia juga memberikan imbalan kepadanya. Diharapkan dia dapat menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang yang gajinya tertunda. Pria itu menerima tugas dari paman. Baru saja keluar sebentar, dia mendengar suara tembakan. Meskipun pemberi tugas sudah meninggal, pria itu tetap memenuhi janji. Dia membayar gaji yang masih harus diberikan kepada pekerja. Tak lama kemudian, kentang sudah matang. Pria itu akhirnya mendapat panen yang melimpah. Meskipun kentangnya kecil karena hujan terlalu banyak, namun pria itu tetap bangga dan optimis merencanakan bagaimana menggunakannya untuk menyambut cinta. Meskipun hidup itu rapuh, namun tetap bisa hidup dengan penuh makna. Saat dia penuh sukacita, polisi menemukannya. Sejak terjadinya perampokan bank, polisi telah menyebar foto-fotonya, dalam upaya mencari keluarganya. Benar saja, dia menerima telepon dari istri pria itu. Pria bernama Jack. Dia tidak memiliki masa lalu yang gemilang. Dia hanyalah seorang pekerja las di galangan kapal provinsi lain. Namun yang membuat polisi bingung adalah, Jack telah hilang hampir setahun. Namun istrinya acuh tak acuh, bahkan tidak melaporkan ke polisi. Mengetahui asal-usulnya, dia tidak senang, malah penuh dengan kegelisahan. Cinta baru datang, apakah harus pergi begitu saja? Dia tidak rela melepaskan cinta yang baru tumbuh di hatinya. Dan kehidupannya saat ini. Emma berlari ke arahnya saat itu. Mereka berpelukan erat. Emma percaya bahwa pernikahan adalah suci. Karena Jack sudah memiliki keluarga, maka seharusnya pulang ke rumah. Namun, Frank jelas tidak setuju dengan pendapat Emma. Namun tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Emma membantunya merapikan barang-barangnya, mengantarnya ke stasiun kereta. Khawatir dia kelaparan di tengah jalan, bahkan membuatkan sebungkus sandwich untuknya. Kamu tidak akan melupakan aku kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jack naik kereta pulang ke rumah. Setelah perjalanan panjang, Jack tiba di stasiun akhir, berdiri di tempat di mana dia dibesarkan. Dia tidak merasakan adanya rasa memiliki semua hal tentang kampung halaman. Baginya semuanya terasa begitu asing. Yang asing termasuk istri di rumah. Dia dengan sopan bertanya kepada istri tentang masa lalunya. Istri memberitahu Jack, hubungan pernikahan mereka sudah berakhir. Karena Jack yang dulu kecanduan judi, menghabiskan semua tabungan keluarga. Dalam pertengkaran dan perkelahian berulang kali, mereka bercerai. Setelah bercerai, Jack bertobat. Awalnya ingin mencari peruntungan di selatan. Tapi tak disangka, begitu turun dari mobil langsung diserang oleh penjahat, dan kehilangan ingatan. Sambil berbicara, pacar baru istri datang, menghadapi mantan suami yang tiba-tiba datang. Pacar tersebut ingin duel dengan Jack. Namun Jack merasa tidak perlu. Dia sudah tidak mengingat masa lalu. Pergi adalah pilihan terbaik. Aku merasa kamu jauh lebih baik daripada yang aku tahu. Terima kasih atas pujianmu. Maka Jack dengan tegas meninggalkan masa lalunya, dan naik kereta api kembali ke selatan. Itu kentangnya.
dengan kehidupan barunya dan orang-orang yang dia cintai, tanpa nilai dan makna yang dibatasi oleh masa lalu. Dia malah hidup lebih bebas. Bagi dia, kematian adalah kehilangan dan juga kelahiran baru. Lupa adalah pengampunan dan juga penyelamatan. Dia pergi dengan berkat, kembali ke sisi kekasih, kembali ke tanah ajaibnya, kembali ke cintanya yang abadi.